Programnya itu kan mendirikan rumah apologet. Nah, banyak orang, sebenarnya sih saya nggak nyuruh kalian harus percaya. Banyak orang begini, itu Edis itu, ngechat itu, dapat program ngechat. Saya mau tanya Sob sama kamu. Kira-kira nih Sob, kamu pribadi Sob, kamu percaya nggak Sob kalau saya ini kemarin 2025 galang dari teman-teman mendirikan rumah apologet dan itu saya belikan rumah apologet di sini Sob. Kamu sendiri. Gini, Kamu sendiri kalau percaya nggak nggak? percaya, enggak, Dis. Karena Nggak kau nggak percaya. tampilkan sertifikatnya dan nota pembayarannya. Sertifikatnya. Kalau kau tampilkan sertifikat rumahnya dan nota pembayarannya, baru ku percaya. Begini Sob, begini. Kira-kira Sob, siapa utusanmu yang suruh datang ke rumah ini? Biar saya suruh datang. Ngapain? Daripada ku ke Amerika mahal, lebih baik ku naik haji ke Mekah pula. Sob, Aduh, jangan begini. kambuh lah kau. Begini Sob, begini. Ya, masalahnya begini Sob. Kalau misalnya kalian tidak percaya, itu memang adalah hal yang wajar. Kenapa? Gini Sob. Pertama, orang yang tidak suka dengan saya itu pasti akan menggunakan segala macam cara untuk tidak percaya. Saya kasih tahu tentang Bible, tentang Quran, nggak percaya. Saya kasih tahu tentang rumah apologet, nggak percaya. Tapi ya sudahlah, intinya. Des, ucapan kamu debat dengan dua orang yang lalu sebelum Andre tadi, aku juga nggak percaya. Yang mana tentang tuh? masalah Isa, orang Arab, terus tentang Nabi Muhammad katanya tidak mengamalkan Quran, nggak percaya. Oke, yang mana? Coba kita bahas satu-satu. Oke, menurutmu Sob? Lah, tentang Menurutmu? Isa dulu. Oke, tentang Isa. Oke. Menurutmu Isa di dalam Al-Quran, apakah dia orang Arab? Atau berbahasa Arab? Bukan, dia orang Indonesia. Nggak percaya kamu? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Balikan dulu kameranya. Tunjukkan dulu. Nanti ku tunjukkan ayat juga dia orang Indonesia, ya. Orang Indonesia katanya saudara. Baik. Oke Sob, ini surat As-Saff ayat yang ke-6 ya. Oke. Dikatakan dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Berarti ketika dia mengucapkan wahai Bani Israel, apakah ini membuktikan bahwa dia orang Indonesia? Belum, itu kan Al-Quran. Berat. Oke, kalau dia menyapa hai Bani Israel, berarti dia orang Israel. Orang Israel. Nah, orang Israel berbahasa apa, Sob? Ibrani. Berbahasa Ibrani. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani, Sob, tidak ditemukan kosakata Allah. Nggak ditemukan. Betul. Lalu kenapa kalian memfitnah bahwasanya Isa menyuruh kepada Bani Israel untuk menyembah Allah sedangkan Allah tidak ada dalam kamus Bani Israel? Aku jawab ya, aku pakai data Dis ya. Kenapa dia menyuruh menyembah Allah? Karena di kitab kalian Dis ya, nih kau perhatikan Alkitab Sabda Matius 1 pasal 1 yang menyamakan Yesus dengan Isa itu adalah kitab kalian. Itu nggak kami pakai. Okay? Itu nggak kami pakai. Oke, silakan. Makanya ku bilang Isa itu orang Indonesia karena di sini kitab kalian bahasa Indonesia, terus Nabi Isa kalian comot pula yang orang Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa kau sama-samakan Yesus dengan Isa di sini coba? Baik, saya jawab ya. Oke, itu terjemahan apa, Sob? Jawablah. Terjemahan apa? Geser ke samping dulu. Ini Selaber. Selaber. Tahun 2011. Oke, baik. Balikkan lagi kamera, Sob.
Oke. Gak salah kan aku bilang bahwa Nabi Isa itu disamakan kalian dan dia orang Indonesia. Gak salah. Baik. Karena kitab kau mengatakan dia orang Indonesia. Baik, saya jawab ya Sob ya, saya jawab. Pertama-tama Sob, baik, pertama-tama begini Sob. Jadi terjemahan seleber tadi itu tidak kami pakai di gereja kami. Ya. Nah, saya ini kalian tahu kan saya ini tinggal di Amerika Serikat, ya. Di sini yang kami gunakan itu kalau misalnya yang bahasa Inggris kami menggunakan misalnya NIV atau New International Version atau misalnya King James Version. Nah, terjemahan misalnya kalau kami pakai terjemahan yang bahasa Inggris. Nah, kalaupun misalnya kami memakai terjemahan yang Indonesia, kami tidak pakai yang seleber tadi, jadi tidak ditemukan kata Isa di situ, Sob. Jadi yang seleber dan terjemahan dulu itu udah kadaluarsa gitu. Sob, itu kan terjemahan. Kau jawab dulu lah, biar ku pastikan. Boro-boro kadaluarsa, Sob, tidak dipakai. Gitu. Berarti udah kadaluarsa, betul? Sob, boro-boro kadaluarsa. Jawab dia. Orang lagi dijawab. Sob, saya lagi menjawab. Dengarkan dulu. Kadaluarsa atau kagak gitu. Baik, saya jawab ya Sob ya. Boro-boro kadaluarsa Uncup dipakai saja tidak kami pakai. Oh iya. Kok kamu mengatakan kadaluarsa? Kitab yang dulu-dulu udah kagak dipakai, nggak laku lagi gitu kan? Sob, oke, sebutkan satu gereja yang memakai terjemahan seleber tadi. Loh, aku nggak tahu gereja mana, cuma itu ada di terjemahan kitab kalian. Iya, tetapi kan tidak dipakai itu, Uncok. Nah, kalau nggak dipakai ngapain dituliskan? Baik, oke. Jadi tapi biar kita nggak debat kusir, Sob. Ini udah kadaluarsa. Oke. Baik, biar kita nggak debat kusir, kita menggunakan pendekatan yang paling ilmiah saja. Gini, Sob. Injil itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita merujuk kepada naskah aslinya di dalam bahasa Yunani, di situ tidak ada kata Allah. Tidak ada kata Isa Al-Masih, yang ada kata Yesus. Ya, Yesus itu diterjemahkan dari terjemahan dari kata Ibrani ataupun Aram Yeshua. Tetapi diyunanikan menjadi Yesus. Nah, jadi kalau kita merujuk ke bahasa aslinya tidak ada kata Isa di situ. Nah, sedangkan yang saya tunjuk tadi Sob di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 tadi merujuk ke bahasa aslinya, di situ bahasa aslinya Isa. Setuju? Oke. Nah, sekarang kita jujur Sob. Ayo kita diskusi yang ilmiah. Gini Sob. Bentar dulu, aku mau tanggapi dulu pernyataan kamu. Biar Kristen-Kristen ini pada pintar gitu. Silakan. Kau saja tuh mengakui bahasa Yunani kagak ada kosakata Allah. Lalu ngapain Kristen Indonesia pakai Allah? Baik. Kau aja tahu tuh, gak ada. Pertanyaan yang bagus. Kata Allah ngapain? Ya. Baik. Kristen Indonesia pakai kata Allah. Baik. Satu lagi, kau menunjukkan Quran surah As-Saff ayat 6. Quran itu bukan bahasa Ibrani. Quran itu bahasa Arab. Makanya kau buka Quran surah Ibrahim ayat 4. Baik. Pada saat itu Nabi Isa itu ngomong pakai bahasa apa? Jelas bukan bahasa Arab. Nih aku tampilkan dulu samamu ya. Oh, saya udah tahu, Kita berdata gitu. Oke, tidak ada seorang nabi. Bentar. Oke, silakan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa itu kagak pakai bahasa Arab, kawan. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Lalu kenapa bahasa Yunani yang kagak ada kata Allah, kitab kalian ada kosakata Allah? Baik. Jelasin. Jawab ya? Sudah bisa saya jawab? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini Sob. Pertama-tama saya sendiri ya Sob ya. Saya sendiri itu untuk
ini demi ya, demi kenyamanan kita bersama, saya sebenarnya setuju. Ini Sob, ini kamu ya, saya ini begitu objektif Sob ya. Saya sendiri Sob, sebenarnya demi kenyamanan kita bersama, sesungguhnya kalau bisa nih, kalau diadakan penerjemahan lagi yang baru, saya sangat setuju Sob bahwa kata Allah di dalam terjemahan Alkitab itu sebaiknya dibuang ke tong sampah. Saya setuju. Karena begini Sob. Sepakat. Biar saya selesaikan dulu. LAI kalau Baik, kayak gitu. tenang. Saya selesaikan dulu Sob. Saya selesaikan. Kenapa teman-teman? Karena kata Allah ini teman-teman, sekalipun sebenarnya itu tidak merujuk kepada Allah, tetapi umat muslim ketika membaca itu, latah lidahnya membaca Allah itu jadi Allah. Contoh. Lalu misalnya Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 yang sering dikutip sama orang muslim. Apalagi sama Juma. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, karena memang ini udah akut teman-teman, ini udah akut. Jadi umat muslim itu teman-teman, makanya kemarin sempat saya bilang, tolong semua kembalikan mereka ke SD. Karena setiap ketemu kata Allah, dibaca sama mereka Allah. Akhirnya ini memang menimbulkan perdebatan. Jadi demi kebaikan bersama, sesungguhnya saya setuju bahwa kata Allah itu diganti saja. Supaya orang muslim tidak salah paham. Karena ketika kita mengatakan Yesus anak Allah, orang muslim tersinggung teman-teman. Ketika kita berkata Yesus anak Allah. Karena orang muslim bacanya Yesus anak Allah. Padahal di dalam Bible tidak ada Yesus anak Allah. Yesus itu anak Elohim. Begitu. Ini sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Sebentar Sob, biar saya selesaikan. Dalam hal ini saya setuju sama kamu. Kalau saya harus setuju, saya bilang harus setuju. Demi kebaikan kita bersama. Tapi begini Sob, yang saya mau ini kan. Kembali ke ayat surat Muhammad ayat yang keempat tadi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, Isa itu diutus kepada Bani Israel. Dan dia berbahasa Ibrani. Bahwa akan datang nanti sesudahku seorang nabi kepada Bani Israel yang bernama Ahmad. Nah, menurut logika surat Muhammad ayat yang keempat itu, maka Ahmad itu yang diutus kepada Bani Israel harus berbahasa Ibrani. Nah, disinilah kesesatan kalian Sob. Saya tunjukkan. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Ibrahim ayat yang keempat ya. Tadi yang barusan kamu bukakan. Kita buktikan bahwa sesungguhnya Ahmad itu pasti dia adalah Bani Israel. Tetapi umat muslim mengedit Ahmad jadi Muhammad dan merubah Ahmad jadi orang Arab. Perhatikan Sob. Oh, ini fundamental loh Sob. Nih ya. Oke. Kelihatan ya Sob ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang. Jadi menurut ayat ini Sob, nggak mungkin rasul itu berbahasa Jerman tapi diutus sama orang Indonesia. Betul? Tidak mungkin rasul itu berbahasa Arab tapi diutus kepada Bani Israel karena bahasanya tidak sama. Karena menurut Al-Qur'an tidak diutus seorang rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Nah, di dalam surat As-Saff tadi, surat As-Saff ayat yang ke-6, di sini Nabi Isa berkata kepada Bani Israel. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel,
Ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Bagaimana mungkin Ahmad ini yang yang Isa berpesan kepada Bani Israel setelah datang lalu tiba-tiba berbahasa Arab? Sementara Isa menyampaikan itu kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani. Makanya saya bilang disinilah kesesatan kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Ahmad ini pastilah datang kepada Bani Israel dan dia berbahasa Ibrani dan pastilah namanya bukan Muhammad. Aku jawab ya. Silakan. Giliranku. Jawab. Jadi Al-Quran itu memang betul, ya, memang betul, nggak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Dalam bahasa Ibrani di kitab kau aja di Kidung Agung ya, di situ ada kosakata Muhammadin, yaitu sesuatu yang menarik. Kosakata Ahmad itu akar katanya hamada, ya, sesuatu yang menarik, yang terpuji. Jadi Biblemu aja Kidung Agung membenarkan Al-Quran ada kosakata Muhammad hamada dalam bahasa Ibrani. Oke? Atau yang pertama tuh ya, yang pertama. Jadi kau perlu tahu di kitab kau bahasa Ibraninya ada kosakata hamada seperti yang di Asob ayat 6. Ada kosakata Muhammadin di kitab kau dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Betul yang dikatakan oleh Quran. Itu satu ya. Yang kedua, ya tadi katanya terjemahan dari Bible sekarang buang aja itu ke tong sampah. Sepakat, Dis. Coba aku minta tolong sama kamu, ya. Kamu bacain ini nih, kamu bacanya kayak gimana, Dis? Mana? One. Nih. One. Kalau di Indonesia nyebutnya? One. One juga. Iya, Bang One, Bang One. Indonesia. Bahasa Indonesia One tuh bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Bahasa Ini Indonesia Inggris tuh bahasa Inggris. Ini Inggris. Kalau bahasa Inggris bacanya one. One. Kalau ke Indonesia? One. Siapa yang menyebutkan one? Ada one mande, mande, ada one. Aku mau kamu ambilkan contoh siapa yang menyebutkan one. Karena one bukan kosakata bahasa Indonesia, ya tidak ada. Begitulah, Des, ya. Bahasa Inggrisnya one, kalaunya kosakata bahasa aslinya Allah, jangan kau ubah Allah. Udah betul bahasa Arabnya Allah, lalu kalian ubah Allah. Sebagaimana kau tadi bacanya Inggris one, maka di Indonesia pun akan mengikuti bahasanya one, diejanya one, kan gitu. Kalau bahasa Arabnya aslinya adalah Allah, ngapain kau ubah-ubah Allah? Jadi ku sepakat sama kamu, lebih baik kau buang saja terjemahan LAI yang ada sekarang. Dan kau protes aja ke LAI. Buang tuh kata Allah di dalam Alkitab tuh, ku setuju. Dan ku dukung kamu ya. Nah itu aja tanggapanku, Dis. Saya tanggapi ya. Tanggapi lagi? Ya. Oke. Memang baik, kembali lagi ke yang tadi. Jadi menurutmu Sob, Ahmad itu yang kata Nabi Isa akan datang setelah dia, yang Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Ahmad itu berbahasa apa? Ahmad bahasa Arab. Bukan, berbahasa apa Ahmad itu jikalau dia adalah seorang manusia? Ahmad itu, ya jelas berbahasa Arab. Lah, tenang. Katanya aja Arab. Bagaimana dia diutus kepada Bani Israel sedangkan dia tidak berbahasa Ibrani?
Sedangkan menurut ayat tersebut, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berbahasa berdasarkan bahasa kaumnya. Bagaimana mungkin Ahmad dia diutus ke Bani Israel tapi bahasanya Arab? Udah? Mau ku jawab dulu? Menceret. Enggak, mau ku jawab dulu. Nah, silakan. Baik, makanya kau baca yang betul ayatnya, ya Des ya. Nih, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah ya yang akan datang setelahku." Di sini utusan Allah bukan utusan hanya untuk Israel. Oke, lalu untuk apa itu disampaikan? Untuk apa itu disampaikan kepada Bani Israel? Kosakata Ahmad ini di mana? Hanya untuk Israel tuh di mana? Jangan ngarang kau. Oke, pertanyaan saya, untuk apa Isa menyampaikan kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi bernama Ahmad? Ya iya, karena apa? Karena dia yang akan membenarkan ajaran Isa dan ajaran Nabi Musa. Oke, apakah Ahmad itu diutus kepada Bani Israel? Untuk seluruh alam. Untuk Bani Israel enggak? Lah, kalau untuk seluruh alam termasuk Bani Israel, kawan. Oke, sekarang kembali ke surat Ibrahim ayat keempat. Kembali surat Ibrahim ayat keempat. Ngapain pulang kau bolak-balik, ha? Oke, menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah diutus seorang rasul pun, tidak satu pun rasul diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Setuju? Iya. Oke. Muhammad diutus kepada kaum apa? Untuk seluruh manusia. Kepada kaum Bani Israel? Bukan untuk kaum, seluruh manusia. Iya. Apakah ada rasul yang diutus tetapi bahasanya beda? Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, bahasanya bahasa Arab. Berat. Ada ayatnya. Coba ya, pahami dulu, Sob. Pelan-pelan, Sob. Saya rasa kamu sudah paham tapi pura-pura nggak paham. Pelan, Sob, ya. Bukan nggak paham, kau yang kagak paham. Nih. Tadi fitnahmu. Tunjukkan lagi ayat. Oke, silakan. Surat Ibrahim gitu, ya. ayat yang keempat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma untuk Israel dia. Itu bagi rahmat, Sob, bukan untuk semua, Rob. Bukan untuk semua, tetapi bagi rahmat. Israel itu di alam mana? Israel di alam mana? Sob, itu sama kayak begini, Sob. Begini. Kalau misalnya ya ini gimana Uncup ini? Ini bahasa, Sob, bukan rahmat. Gini loh. Iya, begini. Ini bahasa. Oke, begini. Saya kasih kamu contoh. Begini. Kalau misalnya ada seorang rasul diutus di Inggris untuk menciptakan atau untuk mengajari orang Inggris membuat pesawat. Lalu pesawat itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya, apa hubungannya dengan pesawat? dengar dulu, biar saya selesaikan. Kau yang gak nyambung. Ayat itu tidak berbicara diutus kepada semua orang. Ayat itu berbicara mengenai rahmat bagi semesta alam, bukan untuk semua orang. Jadi kamu harus bisa membedakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Kalau misalnya ada seorang utusan, diutus kepada kaum yang berbahasa Inggris untuk membuat pesawat. Lalu pesawat itu nanti menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, coba menurut surat Ibrahim ayat yang keempat. Apakah ada satu orang Rasul yang diutus kepada kaum tetapi tidak berbahasa sesuai dengan bahasa Rasul itu? Ada nggak? Lah, Ayub bahasa apa? Kok lari ke Ayub sih Uncup nih? Ayub ada di Islam. Uncup. Bahasa apa Ayub? Ayo. Uncup. Dia orang mana dan bahasa apa? Jujur lah. Uncup. Biar Kristen pintar gitu. Kok kita lari kemana-mana sih? Bentar, satu-satu bahasan kita, Uncup. Gitu. Sekarang kutanya sama kamu. Begini loh, tenang dulu, Uncup. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat. Iya. Adakah Rasul yang dia itu diutus kepada satu umat? Ada. Oke, bukakan.
Ibrahim Ya ayat udah, keempat. Ayub orang mana? Aku tanya sama kamu. Sebentar, saya bukakan dulu ya surat Ibrahim ayat yang keempat. Ucup ini lari-larian teman-teman. Ayub tuh orang mana? Ayub orang mana? Ayub itu menurut surat ya Ayub pasal yang pertama, dia hidup di negeri sebentar. Tapi kamu mengalihkan topik loh, Sob. Itu bukan bahas Ayub. Dulu Ayub itu orang mana? Baik. Saya bukakan Alkitab kita. Di manakah Ayub tinggal? Ayub pasal yang pertama ya. Kitab Ayub. Sebentar teman-teman. Pasal yang pertama ya. Nih, di mana Ayub tinggal? Dia tinggal di, perhatikan Sob. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Jadi Ayub tinggal di mana? Dia hidup di tanah Us. Nah, di mana itu? Tanah Us ini, Sob jangan mengalihkan tema lah, Sob. Enggak, aku mau tanya sama kamu. Pintar kamu gitu. Sob, kamu tanya Ibrahim. Saya mau kita fokus dulu, Sob. Kita selesaikan dulu dengan tuntas ini. Sob, nanti kita lari, Sob. Kamu jangan lari. Gini loh, Sob. Kamu tadi kan memfitnah bahwasanya Isa menyuruh Bani Israel menyembah Allah. Iya, aku contohkan ada seorang. Sementara Bani Israel berbahasa Ibrani, tidak ada kamus bahasa Ibrani yang ada kosakata Allahnya. Betul. Ayub itu adalah orang Us di luar Israel, tapi dia dakwahnya untuk Israel. Dia pakai bahasa Ibrani. Dakwahnya untuk orang Israel. Di mana Sob Ayub dakwah untuk orang Israel? Udah, kau coba baca cerita tentang bahkan Sob ya, Sob gini. Bahkan di dalam kitab Ayub itu nggak ada di situ Israel, Sob. Lu gimana sih? Ini ya. Ada. Berat Ucup nih ngomong-ngomong Ucup nih. Emangnya di dalam kitab Ayub itu ada Bani Israel? Nggak ada. Bahkan Ayub itu menurut penelitian para sejarawan, Ayub itu bahkan lebih tua dari Abraham. Belum ada Bani Israel. Lebih tua dari Abraham. Lalu yang dipakai ketika dimasukkan ke kitabmu itu bahasa apa? Sob, saya ini bukan membahas Ayub, Sob. Saya, aduh, ini jadi lari kemana-mana. Ucup mau melarikan diri ini, Ucup. Sob. Gini Sob, kita mau diskusi itu fokuslah satu tema. Masa kita lari kemana-mana Sob? Ya iya, orang bahasan kita adalah Isa, kok lari ke Ayub, gimana Sob? Ya udah, Ayub orang mana, dia pakai bahasa apa ketika berdakwah? Tadi kan sudah dibilang dia orang Us. Baik. Us. Pakai bahasa dia mau melarikan tema teman-teman. Beginilah teman-teman, orang Islam. Kalau kita bahas, kita fokus ke situ, akhirnya ketahuan belangnya. Iya. Perhatikan. Ketahuan nipunya Edis. Baik, kita akan bacakan ya nih. Nah nih, Sob. Kita gunakan di manakah tanah Us itu? Perhatikan. Lihat Sob ya. Nih. Tanah Us. Perhatikan. Adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam perjanjian lama, terutama kitab Ayub, yang dimulai dengan kalimat ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Nah, konsensus cendekiawan tak mengidentifikasi negara sebenarnya yang diidentikan dengan Us. Perhatikan. Menurut gulungan perang, salah satu gulungan laut mati, tanah Us berada di luar Efrat. Mungkin memiliki hubungan dengan Aram. Us terkadang diidentifikasikan dengan kerajaan Edom yang berada di sekitaran wilayah modern barat daya Yordania dan selatan Israel. Ratapan 4 ayat 21 mengatakan gitu dong. Tanah Israel, so bukan Bani Israel, so. Kalau Ayub ke Israel dia pakai bahasa apa?
Iya tentu Padahal dengan dia bahasa bukan orang orang-orang yang Israel. berada pada waktu itu di situ. Lah iya, waktu dia di Israel ya, dia pakai Sob, bahasa apa padahal dia kamu bukan kok ingin orang melarikan Israel. tema sih, Cop? Kita ini bukan bahas Iya, itu. Itulah jawaban Lari Ibrahim Ciunco. ayat 4. Sob, Itulah kita jawaban. bahas apa tadi di awal? Di awal kita Iya, tadi bahas apa? terbukti kan ada gitu. Sob, di awal tadi kita bahas apa? Bahasa kan, bahasa Rasul mana kata Bahas kamu yang Isa. diutus tidak memakai Sob. bahasa kaumnya. Sob, tenang. Kan gitu. Di awal tadi kita bahas Isa. Apakah Isa benar menyuruh menyembah Allah? Betul? Oke, Isa lagi. Oke. Baik. Sedangkan Isa, kamu tadi sudah setuju, dia itu adalah orang Yahudi, Bani Israel. Setuju? Terus. Nah, dia berbahasa Dia orang Ibrani. Indonesia. Orang Dia Indonesia, berbahasa Isa Ibrani, itu. setuju? Dia orang Indonesia. Nah, Nggak pakai bahasa inilah Indonesia. Ucup nih. Loh, kalau Berat, bukan orang Unco. Indonesia hapus dulu, baru akui dia orang Ibrani. Kayak Sob, gimana? Jadi saya mau pesan sama kamu begini, Sob. Kalau kita mau jujur-jujuran ya. Aku kecuali Nah, kamu kan ya. dia ngomong terus dia panik, teman-teman. Panik Des, dia si Ucup. kecuali kamu ya. Kecuali kamu lari? menghapus dulu Isa al Itu dibikin Indonesia kapan, ini, Sob? Ya. Nih ya, baru aku Iya. akui dia orang Ibrani. Ini kan Kok kamu Alkitab rujukannya kamu, ke terjemahan? Ya. Lah makanya ku bilang Isa itu orang Indonesia. karena Oke, sesuai apakah kamu kitabmu. setuju sekarang untuk membuang segala terjemahan dulu? Hah? Oh Kita- berarti kitabmu dibuang dulu kita nggak usah semuanya, pakai karena terjemahan kitabmu dulu kan gimana? semuanya terjemahan. Kita nggak usah pakai terjemahan dulu gimana? Lalu dibuang semua kitab terjemahan Indonesia ini. Sob, itu diterjemahkan menjadi Kamu Isa. sepakati dulu. Kalau kamu Si mau Uncup buang. ketakutan, teman-teman. Ketakutan Uncup. Enggak. Kamu sepakati Uncup, dulu. Kalau kamu jangan mau panik. buang terjemahan Indonesia. Begini, Ayat biar Nesa, kita nggak debat kusir. Kamu buang aja Ya udah, Alkitab udah saya terjemahan buang. di seluruh Indonesia Udah ini. saya buang. Udah saya buang, saya nggak pakai. Oh, kamu nggak pakai. Nggak pakai, Lalu nggak gimana pakai. Kristen Indonesia yang ada di Indonesia? Mana mereka yang pakai? Nggak ada mereka yang pakai itu. Ini mereka pakai. Aku Nggak beli ada, kitabmu. itu cuma ada di situ bahasa doang. Indonesia. Itu selbar. Jadi kita Alkitab orang Kristen di Indonesia buang semua dulu gitu. Itu selbar itu. Bukan selebar Alkitab Terus? terjemahan Indonesia. Di mana di situ Isa Buang Al-Masih? ini. Di mana di situ Isa Buang, Al-Masih? namanya Alkitab nih. Di mana di situ Isa Al-Masih, Sob? Kata kamu kan sisihkan dulu, kita buang dulu terjemahan kata kamu. Sob, Biar kalau nggak pakai kalau ini lagi. kalau kamu mau diskusi dengan dewasa, gini Sob ya. Ya, nggak Tadi kan berani jawab. Loh, gimana? Kok nggak berani jawab? Udah saya jawab kok. Nggak berani jawab, buang atau aja ini nih. Sob. Alkitab bahasa Indonesia nih. Iya, dia udah ngomong terus teman-teman, tanda dia udah panik. Bukan panik. Aku Terus? minta jawaban kamu. Terus kenapa kamu panik? Ya udah, kamu kan minta buang dulu terjemahan. Lalu gimana Kristen Indonesia yang semuanya pakai terjemahan, buang semua kitab di Kata Indonesia Allah ini. di situ nggak merujuk kepada Allah. Iya, alasan. Loh, gimana? Kalau kamu buangnya, kamu suruh buang Kristen Indonesia, aku nggak pakai lagi terjemahannya. Ku pelajari bahasa Ibrani dan Yunaninya. Oke. Ayo. Oke, gini Sob. Gini aja, kamu saya kasih contoh. Kata jannah. Sob, kalau mau dewasa diskusi, jangan seperti anak-anak. Mau kabur bilang, Sob. Bicaralah. Enggak, aku mau dengerin tanggapan kamu. Oke, gini. Soalnya aku mau sholat Jumat. Silakan. Baik. Begini, Sob. Pertama-tama, terjemahan itu biasanya memiliki makna berbeda dari kata yang sesungguhnya bahasa aslinya. Saya kasih contoh. Misalnya kata neraka di dalam terjemahan Al-Quran maupun dalam terjemahan Alkitab. Contoh, orang-orang zolim akan dicampakkan ke dalam neraka. Terjemahan Al-Quran. Terus di dalam terjemahan Alkitab juga ada kata-kata mereka akan dilemparkan ke neraka. Nah, kalau kita merujuk kata neraka, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu adalah terminologi atau kosakata-kosakata dalam agama Hindu. Jadi kalau memang kamu maksa
seperti pemahaman kamu, maka kita nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Islam. Nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Kristen. Karena kata neraka aslinya bahasa Sanskerta. Harus kita gunakan versi aslinya. Nah itu kalau logikamu. Nah sekarang begini sob. Sering kita dapati bahwa kita itu meminjam sebuah kosakata, lalu kita memberi makna yang baru. Nah itu juga terjadi di dalam terjemahan-terjemahan yang kita baca. Contoh, Yesus anak Allah. Nah kamu nggak boleh maksa sob bahwa Allah yang di dalam terjemahan LAI itu punya makna Allah yang ada di dalam agama Islam. Sama juga seperti orang Hindu, nggak boleh maksa. Kamu bilang katanya neraka, ini berarti neraka dalam konsep kami. Karena dalam agama Hindu itu ada neraka, ada moksa, ada nirvana. Itu tingkat-tingkatan sob. Jadi nggak boleh kita begitu sob kalau kita mau dewasa diskusi. Nah makanya tadi saya bilang sama kamu sob. Makanya tadi saya bilang demi supaya tidak lagi terjadi salah paham seperti ini, debat kusir yang berkepanjangan. Buang dalam hal tersebut sob, saya menyetujui bahwa lebih baik LAI besok ketika menerjemahkan jangan lagi menggunakan kata Allah lagi. Buang saja kata Allah itu ke tong sampah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ketika kita pakai kata Allah, orang Muslim bacanya Allah, jadinya debat kusir terus. Nah itu. Kemudian begini. Aku lari. ada lagi. Mau lari? Enggak, aku mau sholat Jumat. Ada lagi enggak? Tadi kita membahas mengenai kata Isa. Nanti kalau setelah sholat Jumat. Mau lari. Aku sholat Jumat sejam aja. Hari ini kan hari Jumat. Oke lah, dia lari teman-teman. Tapi intinya sob, kamu mengakui bahwa Isa berbahasa Ibrani dan dalam kamus bahasa Ibrani tidak ada kata Allah. Makanya saya bilang ketika Isa berkata sembahlah Allah, itu adalah fitnah yang nyata. Oke, gitu ya sob ya. Ya apapun. Oke, nanti malam aja kita janjian gimana? Boleh, ya kita sambung malam nanti. Soalnya aku siang ini mau sholat Jumat. Hari ini kan hari Jumat masalahnya. Ya jadi aku dapat kesimpulan aja kayak gitu. Jadi terjemahan LAI yang ada di Indonesia ini yang dipakai oleh Kristen buang aja ke tong sampah. Gitu ya. Sob, saya tidak bilang itu. Pengikut Edis. Sob, saya tidak bilang itu. Ini kalian pelintir. Kristen buang kitab kalian ke tong sampah sekarang ya. Inilah dipelintir lagi omongan saya. Oke lah, baiklah. Silakan Sob. Kalau mau sholat Jumat. Ya udah, aku mau sholat Jumat dulu nanti silakan, malam ya. Silakan. Sambungnya. Oke, ntar malam ya Sob ya. Selamat siang, Des. Siang. Ya teman-teman ya, kadang-kadang kalau orang kurang cerdas itu biasanya sering memotong omongan-omongan saya. Saya tidak pernah bilang bahwa buang terjemahan LAI ke tong sampah. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang adalah bahwa LAI seharusnya membuang kata Allah ke tong sampah. Itu yang saya bilang. Jadi teman-teman, kata-kata saya itu harus dicerna karena banyak orang ini nonton kadang-kadang dia sambil nuci. Atau nonton dia sambil nggak nyimak. Nah, akhirnya kalau kamu nonton tidak nyimak, tidak fokus, nanti kamu jadi pengikut Rudi Iskariot.